Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak, Ibu dan Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kalau kita boleh berada di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan, bukan karena kegagahan kita. Tapi semua karena kasih anugerah Tuhan. Dan biarlah saat pagi hari ini, kita mau membawa persembahan terbaik kita. Membawa hati dan hidup kita. Memberikan ucapan syukur yang terbaik karena semua anugerah Tuhan bagi kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita mau datang sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh berada di tempat ini semua karena kasih dan anugerah-Mu. Karena kebaikan-Mu Bapa. Bertahtalah dalam setiap puji-pujian kami. Melalui setiap pujian penyembahan kami, bahkan firman-Mu Bapa, Engkau memberikan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau menyerahkan ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi masuki hadirat-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada sekarang semua karena anugerah-Mu Bapa. Kita mau angkat pujian ini, besar anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ku ada sebagaimana ku ada. Semua karena anugerah. Besar anugerah-Mu.
bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Bahkan dalam suka duka kami, Engkau pakai kehidupan kami Bapa. Engkau pakai semuanya untuk kebaikan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tiada kata yang lain yang dapat kami ucapkan selain kata terima kasih. Terima kasih dari dasar hati kami. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk pekerjaan kami. Terima kasih untuk sekolah kuliah kami. Terima kasih untuk semua hal yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Semua yang terjadi dalam kehidupan kami, semua atas seizin-Mu Bapa. Karena Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Dan saat pagi hari ini, kami mau lebih lagi, kami mau mengatakan bahwa Engkau adalah Allah yang baik dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Semua akan terjadi. Terima kasih Bapa. Ini ungkapan hati setiap kami bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Engkau adalah Allah yang baik. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan firman-Mu. Kami butuh Bapa Roh Kudus-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk
lebih lagi kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan saat pagi hari ini, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Peganglah tangan kami, karena kami tidak dapat hidup tanpa Ku tak dapat jalan
Berfirman Engkau bagi setiap kami, bagaimana kami harus menjalani hidup ini, supaya kami ini hidup berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Saya percaya Tuhan Engkau beracara di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Tanpa pengurapan-Mu, hamba tidak mampu berbuat apa-apa. Pakai mulut lidah hamba-Mu menjadi mulut lidah-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan urapi setiap perkataan-Mu ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Kau menjamah setiap hati kami yang mendengarkan firman-Mu ini. Urapi hamba-hamba-Mu, seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, urapi. Supaya setiap perkataan firman-Mu mudah dapat dimengerti oleh setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Segala roh penghalang yang menghalangi kami untuk mengerti firman Tuhan, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan Kau sendiri beracara di tengah-tengah ibadah ini. Kami serahkan ya Tuhan, pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan terima berkat-Mu lewat firman-Mu. Haleluya, katakan bersama-sama. Silakan duduk saudara. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jikalau pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Di tengah-tengah dunia yang saat ini keadaan sudah tidak baik. Tetapi kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Untuk berbakti kepada Dia. Kita patut bersyukur. Semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Saudara, kalau saya percaya, saya percaya. Setiap manusia di muka bumi ini, tidak terkecuali saudara dan saya, menginginkan pada akhir perjalanan hidup kita, alias tutup mata, kita akan masuk surga. Ya kan? Pasti setiap manusia di muka bumi ini, ketika dia tutup mata, dia akan masuk surga. Oleh karena itu saudara, di seluruh dunia ada agama. Bermacam-macam agama didirikan oleh manusia saudara, dengan satu tujuan. Barang siapa yang mengikut aturan-aturan agama-agama tersebut, diharapkan untuk bisa masuk surga. Dengan diatur doa-doa mereka, cara berpakaian mereka, harus berbuat baik kepada sesama. Saudara, memang ini baik. Baik, karena apa? Kalau mereka mematuhi peraturan-peraturan dan hukum-hukum mereka, maka mereka memperoleh martabat karakter yang baik. Moral yang baik, saudara. Tetapi pengajar-pengajar agama ini, saudara, tidak ada satupun yang menjamin kalau ikut ajaran mereka akan masuk surga. Tidak ada satupun yang menjamin. Nah, kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12 kita baca. Nah, di sini ada di depan, saudara, kita akan lihat dan kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi berarti ini Alkitab mengatakan di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat selamat. Pengajar-pengajar agama itu saudara tidak bisa menyelamatkan manusia pengikut-pengikutnya. Jelas saudara, tidak ada
lewat pengajaran-pengajaran agama-agama itu tidak ada yang selamat. Sekarang sebenarnya siapa saudara yang bisa menyelamatkan? Kita lihat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. Saudara-saudara simak ya firman Tuhan ini. Supaya saudara jangan buta. Ya, kita baca bersama. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yang berkata siapa? Yesus. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa." Bapa itu ada di mana? Di mana? Di surga. Bapa itu Allah. Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau ke surga kalau tidak melalui aku. Jadi jelas di sini Yesus sendirilah yang mengatakan akulah jalannya. Makanya pengajar-pengajar di dunia itu tidak ada yang memastikan kalau ikut mereka, ikut ajaran mereka akan selamat masuk surga. Tidak ada yang berani menjamin. Hanya Yesus. Yesus yang menjamin kalau ikut dia, ikut jalan-jalannya dia, maka kita akan selamat masuk surga. Saudara-saudara, kita pelajari siapa itu Yesus sebenarnya. Sehingga dia berani berkata demikian. Dia berani menjamin kalau ikut dia kita akan selamat. Siapa itu Yesus? Kita lihat dalam Yohanes 1 saudara. Kita baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama ya. 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi sini saudara, coba kembali. Pada mulanya adalah firman, segala sesuatu belum ada firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu apa? Allah. Ayat yang kedua selanjutnya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya ini firman. Ya, ayat selanjutnya. Segala sesuatu dijadikan oleh firman dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi firman itu yang menciptakan dunia ini. Dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14 kita baca. Ayat yang ke-14, kita baca bersama 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Allah itu telah menjadi manusia siapa saudara? Siapa? Yesus. Jadi berarti Yesus itu adalah Allah. Sebab dia disebut firman. Firman turun ke dalam dunia ini, yaitu Yesus. Yesus adalah firman, firman adalah Allah. Jadi Allah yang turun ke dalam dunia ini berupa manusia Yesus. Saudara mengerti, amin? Jadi mengapa Yesus berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun datang ke surga kalau tidak melalui aku. Sebab dia adalah firman. Dia adalah Allah sendiri. Dialah pemilik surga, saudara. Dia yang diam di surga. Oleh karena itu dia berani berkata demikian dan dia menjamin. Ya saudara, kalau kita punya kawan, kita mau pergi ke Amerika. Kita mau pergi ke Amerika, kita nggak tahu jalan. Tapi ada kawan kita. Yang satu tinggal di Amerika, yang satu tinggal di Jepang, yang satu tinggal di Hong Kong. Yang mana kita
minta petunjuk supaya kita sampai ke Amerika? Tentu saja teman yang tinggal di Amerika. Sebab apa? Pasti dia memberikan petunjuk yang jelas dan pasti tidak akan tersesat. Ya kan? Pasti tidak akan tersesat kita karena dia tinggal di Amerika, dia tahu jalan-jalannya ke sana. Nah begitu juga saudara-saudara, kita manusia harus tahu bahwa jalan menuju ke surga hanya lewat Yesus, tidak ada jalan lain. Saudara, kita harus jangan salah memilih, jalannya hanya lewat Yesus saja. Saudara dan saya saat ini sedang berjalan pada jalan yang benar. Saudara-saudara, ketika kita mengikuti Yesus, kita akan dituntun oleh Tuhan Yesus. Ya, otomatis mau tidak mau saudara dan saya akan dituntun oleh Tuhan supaya kita ini mencapai kesempurnaan sama seperti Dia sempurna. Kudus sama seperti Dia kudus. Digambarkan saudara-saudara, jalan Yesus itu bukan jalan tol yang licin, tidak. Jalan itu menanjak, ada tahapan, trap-trap anak-anak tangga. Memang berat dan sangat berat saudara. Tapi ingat saudara, Tuhan itu menuntun kita. Menuntun kita arti menopang kita supaya kita sampai ke tempat tujuannya. Jangan takut. Firman Tuhan mengatakan, setiap orang yang percaya kepada Dia, Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus itu yang akan memimpin kita. Roh Kudus itu yang mengingatkan kita. Roh Kudus itu yang memampukan saudara dan saya. Supaya kita bisa mengikuti jalan-jalannya Yesus. Saudara, ini luar biasa. Yesus, kalau Dia menuntun kita, saudara, tentu saja seperti kalau kita sekolah, saudara, dari tingkatan TK, ujian dari tahapan pertama nih, tingkatan pertama, anak tangga pertama, lulus TK, masuk ke anak tangga kedua SD. Lulus SD, masuk anak tangga yang ketiga SMP. Dan seterusnya sampai universitas dan kita lulus jadi sarjana. Saudara, ini gambaran ketika saudara dan saya mengikuti Yesus, kita akan melalui jalan-jalan prosesnya Tuhan. Saudara dan saya akan digarap oleh Tuhan. Saudara-saudara dan saya ini harus mencapai apa yang Tuhan kehendaki, yaitu serupa dengan Dia. Tidak bercacat, tidak bercela. Kudus dan sempurna seperti Dia kudus, saudara. Seperti Dia sempurna. Oleh karena itu perjalanan hidup kita di dalam Yesus harus melewati prosesnya Tuhan. Ketika kita dituntun oleh Tuhan, kita harus melepaskan semua kodrat-kodrat dosa kita. Keinginan-keinginan daging kita, keinginan mata kita yang menajiskan kita, saudara. Ikatan-ikatan dengan dunia, dosa, hak-hak kita, saudara, itu harus dilepaskan. Naik tingkat. Lewat apa? Lewat kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan sekarang tergantung saudara dan saya. Kalau kita sudah mengikuti Yesus, saya katakan kita harus mau tidak mau dituntun oleh Tuhan lewat Roh Kudus-Nya. Tapi banyak anak-anak Tuhan yang gagal, saudara. Karena apa? Karena mereka hanya memenuhi keinginan daging mereka. Tidak menurut apa yang pimpinan Roh Kudus. Tidak menurut apa yang dipimpin oleh Tuhan untuk berjalan di atas jalan-jalan Dia. Artinya kita harus mengikuti perintah-perintahnya Dia. Menjalankan jalan-jalan hidup Yesus dalam kehidupan kita. Cara menyelesaikan masalah kita harus mengikuti cara-caranya Tuhan dalam menyelesaikan masalahnya. Banyak umat manusia
gagal. Sebab apa? Sebab dia dikalahkan dengan keinginan-keinginan dagingnya. Saudara, mengikuti Yesus harus kita menanggalkan semua kodrat dosa kita. Supaya kita makin lama makin sempurna. Dan akhirnya sampai tahapan terakhir kita memperoleh kodrat ilahi yang serupa dengan Yesus. Kudus seperti dia, sempurna seperti dia, tidak bercacat, tidak bercela. Nah sekarang bagaimana sih supaya kita berhasil dari sampai tahapan yang terakhir itu? Bagaimana caranya nih? Saudara-saudara, caranya adalah dengan berbakti kepada Dia. Saudara, kenapa kita harus berbakti kepada Dia, kepada Tuhan Yesus? Karena saudara dan saya telah dibeli oleh darah-Nya. Saudara dan saya adalah abdi-abdinya Allah. Miliknya Tuhan. Segala sesuatu apa yang ada pada kita, hak-hak kita, kekayaan kita, saudara apa? Harta milik kita, jabatan-jabatan, keberhasilan kita semuanya miliknya Tuhan. Termasuk pikiran, perasaan kita ini, panca indera kita ini, semuanya miliknya Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun di antara kita seharusnya tidak boleh berkata, ini kan aku punya pekerjaan, aku sukses, aku yang harus menikmati. Gak bisa, saudara. Semua apa yang ada pada kita itu adalah miliknya Tuhan. Makanya kata firman Tuhan, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, dan segala sesuatu yang kau lakukan, semuanya itu lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan. Ini harus kita sadari, saudara. Harus kita sadari. Kalau tidak mau gagal. Dalam seluruh laku kita, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu, dalam seluruh laku kita, hati-hati. Hati-hati. Kan kita sedang mengikuti jalannya Yesus. Isi hidup kita dengan jalan-jalannya Dia. Berpegang pada jalannya Dia. Saudara, ini yang kita harus perhatikan, saudara. Kalau kita bekerja di kantor, kita berbakti kepada pimpinan kita. Ya. Sebab apa? Kita digaji. Bagaimana wujudnya kita berbakti kepada pimpinan kita? Ya bekerja yang rajin, jujur, enggak males-malesan, datang tidak terlambat, serius dalam mengerjakan pekerjaan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan kita kepada kita. Ya kan, itu namanya kita berbakti kepada pimpinan kita. Kita menyenangkan pimpinan kita, saudara. Apalagi dengan Tuhan kita. Saudara, kalau kita ini telah ditebus, saudara, kita harus berupaya menyenangkan hati Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, Allah kita. Kita harus mengupayakan hidup kita ini menyenangkan hati Dia. Lewat apa, saudara-saudara? Lewat pujian, penyembahan kita naikkan kepada Dia. Saudara-saudara, kita tidak cukup memuji, menyembah Tuhan hanya 2 minggu sekali, karena kita diadakan tatap muka hanya 2 minggu sekali. Tidak cukup. Tapi yang Tuhan inginkan kita menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan di rumah kita masing-masing setiap hari. Saudara, kenapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan? Pujian penyembahan kita tanda kita bersyukur kepada Dia. Saudara dan saya, kita hidup karena anugerahnya Tuhan. Kita sehat karena anugerahnya Tuhan. Kita dapat makan, minum karena anugerahnya Tuhan. Tuhan telah memberikan perlindungan, penjagaan kepada saudara dan saya. Karena anugerah Tuhan kita hidup sampai saat ini. Amin. Oleh karena itu, biarlah lewat pujian penyembahan kita,
kita naikkan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita kepada Dia. Dari dasar hati kita, saya bersyukur kepadamu ya Tuhanku. Ya Allahku, aku ada karena anugerah-Mu. Sebut, agungkan Dia lewat mazmur kita. Pujian penyembahan yang demikian yang berkenan menyukakan hati Tuhan kita. Saudara-saudara, kita sebagai orang tua alangkah sedihnya kalau melihat anak-anak kita tidak pernah berterima kasih sama kita sebagai orang tuanya. Kita sudah susah payah menyediakan makan, mengurus mereka dan sebagainya. Tapi enggak ada perkataan terima kasih mama, terima kasih papa. Sedih enggak kita? Pasti kita merasa sedih sekali. Tidak ada perhatian ketika ulang tahun, enggak ada salam, enggak ada selamat sama kita. Sedih saudara, apalagi Bapa di surga, apalagi Tuhan Yesus. Sangat sedih kalau saudara dan saya telah diberikan anugerahnya begitu berlimpah atas hidup kita. Tapi kita tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan. Lewat pujian penyembahan kita naikkan kepada Dia. Saudara tahu ketika kita naikkan pujian penyembahan, hadiratnya itu turun atas kita. Dan pada saat itulah kita minta sama Tuhan, Tuhan, hadirat-Mu diam dalam hidupku. Saya butuh hadirat-Mu setiap saat. Bimbing saya oleh hadirat-Mu. Katakan itu saudara-saudara. Dia hadir. Dan saudara akan dipenuhi dengan hadirat Allah. Untuk menyenangkan hati Tuhan, selanjutnya saudara kita harus berdoa kepada Dia. Saya sudah berdoa Ibu Lian. Kalau makan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, sucikan dengan kuasa darah-Mu, jadikan kesehatan bagi tubuh saya. Amin. Kita kalau pergi, saudara Tuhan lindungi saya dalam perjalanan, sehingga saya sampai di tempat tujuan dengan selamat, kayak satpam. Ya, kalau mau tidur, begitu juga lindungi kami, supaya kami dapat tidur nyenyak pada malam ini, dan kami dapat bangun pagi-pagi dengan selamat, kayak satpam. Tuhan diperlakukan seperti satpam. Itu menyatakan hidup kita tidak hormat kepada Tuhan kita. Saudara-saudara belum tahu kalau nanti kita menghadap tata pengadilannya begitu besar dan mulia dan agung pengadilan itu. Allah kita yang dahsyat itu duduk sebagai hakim yang adil. Jangan kita mensepelekan Tuhan kita, Allah kita. Saat ini tidak kelihatan. Ya saudara-saudara. Mari saudara, kita berdoa kepada Tuhan. Ketika kita berdoa saudara, ada dialog antara kita dengan Tuhan. Ada interaksi antara Dia dengan kita, kita dengan Dia. Saudara, Bapa kita itu dan Tuhan kita itu sangat menginginkan, merindukan kalau saudara dan saya berinteraksi dengan Dia. Bicara sama Dia. Ada persoalan apa kita lapor kepada Dia, katakan kepada Dia. Kalau kita memang diberkati, bersyukur lewat doa-doa kita kepada Dia. Saudara, ini sangat didambakan oleh Tuhan. Saudara, alangkah sedihnya kalau kita sebagai orang tua, anak-anak kita tidak pernah berbicara kepada kita. Tidak pernah bercerita kepada kita, diam saja mereka. Kalau perlu saja, mau pergi, dah. Mana makan? Sedih sekali. Saudara-saudara kita harus adakan jam-jam doa pribadi kita kepada Tuhan. Saudara, ketika kita punya jam-jam pribadi dengan Tuhan lewat doa, kita dikenal oleh Tuhan kita. Kita mengenal Tuhan, Tuhan mengenal saudara dan saya. Seringkali kita akan mendapat jawaban pada saat doa. Seringkali Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk jalan-jalannya bagi kita supaya kita ini melangkah lewat doa. Saudara, ini interaksi dengan Tuhan itu sangat penting. Menyenangkan hati Tuhan lewat doa. Selanjutnya saudara, menyenangkan hati Tuhan lewat membaca firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan,
Saat ini saudara memang tidak cukup 2 minggu sekali baru dengar firman Tuhan di gereja. Tapi syukur saat ini dengan adanya online kita bisa putar YouTube, saudara ada khotbah di situ. Saudara bisa lewat YouTube, saudara bisa mendengar khotbah. Baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan dan renungkan itu dan lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Ini sangat penting, saudara. Sangat penting, apalagi saat-saat seperti ini. Gelombang kesusahan melanda dunia ini. Di atas gelombang itu didumplangi iblis yang berusaha untuk menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan. Melemahkan kita. Dunia ini, kesukaan dunia saudara itu menggoda kita. Supaya kita terikat dengan dunia ini. Yang berusaha untuk menjatuhkan saudara dan saya. Saudara-saudara, ketika kita ini membaca firman Tuhan, merenungkan dan mau melakukannya dalam kehidupan kita. Jalan-jalannya dia terapkan dalam hidup kita. Ajaran-ajarannya kita terapkan dalam hidup kita. Dalam menghadapi masalah kita selesaikan dengan cara-caranya Tuhan. Saudara, ketika kita itu menerima dan melakukannya, itu berarti kita menerima makan roti hidup yang dari Allah. Untuk apa? Untuk menghidupkan rohani dan iman kita. Kalau kita menghidupkan tubuh kita secara jasmani, itu lewat apa? Lewat makanan, nasi, lauk, sayur, ya kan? Ini penting saudara-saudara untuk menjaga tubuh kita supaya sehat. Telur itu minimal 1 hari 1. Ya, sayuran yang berserat, makan itu saudara untuk menjaga kesehatan. Minum air putih yang banyak. Vitamin C itu harus minum setiap hari. Untuk menjaga kesehatan. Itu untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Tapi untuk menjaga kesehatan rohani kita dan iman kita, yaitu tidak lain firman Tuhan. Yang kita baca, kita renungkan, kita dengar, lalu kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita lakukan itu berarti kita sedang makan roti hidup. Yang akan membangkitkan manusia rohani kita supaya hidup. Iman kita supaya hidup. Orang-orang yang demikian digambarkan dalam Matius pasal 25. 5 gadis yang bijak yang pada akhir sampai Tuhan datang. Ada api yang terus menyala karena apa? Ada minyak cadangan yang mereka punya. Minyak ini menggambarkan hadirat Allah. Dan api ini menggambarkan iman dan rohani mereka hidup terus. Saudara, ketika kita ini mau menerima makanan rohani itu, mau menjalankannya dalam hidup kita, saudara dan saya tidak akan tergoyahkan. Terus iman kita akan menyala terus. Rohani kita terus menyala, saudara. Orang-orang lemah kita terus bangkit. Jangan sampai kita seperti 5 gadis yang bodoh, saudara. Jangan mau kita akan ditinggal. Tuhan akan berkata kepada 5 gadis yang bodoh, aku tidak kenal engkau, hai pembuat kejahatan. Saudara, kita harus menghidupkan rohani kita dan iman kita dengan firman Tuhan. Saudara, ketika kita berbakti kepada Tuhan, mengapa Tuhan supaya kita berbakti kepada Tuhan? Supaya kita mencapai level yang Tuhan inginkan, yaitu serupa dengan Yesus. Kita suci, kudus, sempurna. Apa tujuannya? Apa tujuan Allah supaya kita ini menjadi kudus serupa dengan Yesus? Karena saudara dan saya akan dipakai oleh Tuhan, saudara. Saat ini ladang-ladang sudah menguning siap untuk dituai. Saudara, kalau saya melihat saudara begitu banyak jiwa-jiwa di seluruh dunia. Karena pandemi virus corona mereka menjerit. Mencari Tuhan dan Tuhan melawat mereka. Maka jutaan jiwa-jiwa di seluruh dunia ini saudara-saudara datang mengikut Yesus, dibaptis. Saudara dan saya berperan apa di dalamnya?
Saudara dipercayakan ladang-ladang itu kepada kita. Ladang itu siapa? Keluarga kita. Lingkungan kita, di mana kita tinggal, di mana kita bekerja, di mana kita ada, saudara. Ini adalah ladang-ladang yang Tuhan percayakan kepada saudara. Saudara, saya punya pengalaman belum lama. Saya punya kompor gas, waktu saya setel, itu hanya menyala separuh. Separuhnya tidak menyala, tidak keluar api. Lalu saya matikan, kemudian saya bersihkan itu yang lubang-lubangnya itu. Lalu saya setel lagi, saudara, menyala kembali. Karena apa? Lubang-lubang itu penuh kotoran. Bagaimana bisa berfungsi, saudara, kalau hidup kita kotor? Kompor ini tidak bisa berfungsi kalau kotor, saudara. Begitu juga saudara dan saya kalau ketika kita ini hidupnya kotor. Tidak mungkin kita dipakai oleh Tuhan. Tidak akan berfungsi sebagai terang dalam dunia ini. Tidak mungkin, saudara. Apinya nggak bisa keluar. Terang itu tidak akan bisa memancar. Pengalaman lagi belum lama juga, saudara. Saya masak pakai panci Fischler. Ini panci kenapa di atas api nggak bisa, tombolnya nggak bisa naik. Dia keluar asapnya lewat gagang. Lalu saya matikan, kemudian saya betulkan itu, saudara-saudara. Tutup daripada panci itu, rupanya pada saat saya cuci lalu saya pasang, itu dratnya nggak benar. Jadi ada celah sehingga udara itu keluar dari situ. Jadi nggak bisa dari dalam itu mendorong tombolnya untuk keluar. Karena ada celah. Jadi panci itu tidak berfungsi ketika ada celah. Nah begitu juga saudara dan saya. Ketika kita membuka celah lewat mata kita, mencemarkan hidup kita. Lewat mulut kita, kita mencemarkan hidup kita, saudara-saudara. Tidak mungkin saudara dan saya akan berfungsi di hadapan Tuhan. Tidak mungkin saudara dan saya akan dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, kita harus sadar hal ini. Saat ini sudah menjelang kedatangan Tuhan. Saudara, semua nubuatan rata-rata sudah digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah dekat sekali, saudara. Dan saat ini juga Injil telah diberitakan lewat YouTube, lewat media sosial. Kata Tuhan dalam Alkitab, sebelum aku datang, Injil itu harus diberitakan ke seluruh dunia. Lewat YouTube, Injil itu sudah disebarluaskan ke seluruh dunia. Dan lewat pengabaran Injil, lewat kesaksian, lewat YouTube, banyak orang yang bertobat saat ini, saudara. Saudara, kita harus cepat-cepat bereskan hidup kita. Saudara ditentukan oleh Tuhan menjadi mitra kerjanya Tuhan. Yaitu menjadi terang, menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat untuk siap menolong orang. Saudara, mengapa saudara dan saya ditugaskan seperti ini? Bapa di surga sangat mengasihi manusia ciptaannya. Karena ciptaannya adalah miliknya Dia. Saudara, Allah Bapa mengasihi manusia dan tidak ingin ada satupun yang binasa. Tetapi yang Dia inginkan semua manusia itu satu kali berkumpul bersama Dia di surga. Oleh karena itu saudara dan saya, kita harus tahu hal ini. Saudara, orang yang tidak mengenal Tuhan digambarkan seperti anak kecil. Anak kecil sedang berjalan, saudara, tidak tahu apa-apa, tidak tahu bahaya. Tiba-tiba dia jatuh dan binasa. Saudara dan saya lah yang harus merawat anak kecil itu. Saudara dan saya lah harus menuntun dia supaya dia jangan jatuh dan binasa. Kita semua ditugaskan oleh Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, saudara. Saat ini, saat di mana penuaian sedang terjadi, saudara. Oleh karena itu siapkan diri kita. Siapkan diri kita. Capai puncak yang tertinggi dari anak tangga yang tertinggi. Serupa dengan Yesus, dengan berbakti kepada Dia. Untuk berbakti kepada Dia supaya kita berhasil, kita harus berupaya menyenangkan hati Dia. Lewat pujian penyembahan kita, lewat doa kita. Kalau kita berdoa jangan hanya untuk kepentingan diri kita saja, saudara.
Doakan itu untuk keluarga kita, untuk bangsa kita, untuk pemerintahan kita, untuk orang-orang lingkungan kita. Siapa yang kita kenal, mereka yang belum datang kepada Tuhan. Bahkan untuk dunia. Karena ini adalah tujuan Tuhan. Tuhan katakan, naikkanlah permohonan doa-doa syafaat bagi semua orang. Karena itu yang Tuhan kehendaki supaya mereka selamat. Jadi kalau kita berdoa jangan hanya untuk kepentingan diri kita saja. Untuk kepentingan diri kita, kalau kita hidupnya berbakti kepada Tuhan pasti disediakan. Segala apa yang kita butuhkan gak usah minta. Pasti akan diberikan. Karena gak mungkin Bapak mentelantarkan anaknya dalam keadaan kekurangan. Gak mungkin saudara. Dan setiap orang yang mau menuruti akan segala tuntunan Roh Kudus akan disebut sebagai anak-anak Allah. Artinya menjadi pewaris kerajaan Allah. Ya, kita harus naikkan doa-doa berbakti sebagai untuk menyenangkan hati Tuhan, pujian, penyembahan, doa dan membaca firman Tuhan dan melakukannya itu supaya kita berhasil. Dan setelah kita berhasil mencapai puncaknya saudara-saudara, kita tinggal selangkah lagi untuk masuk dalam kerajaan Allah. Dan saat itu juga kita akan dipakai selama di muka bumi ini. Selama Tuhan Yesus belum datang, saudara dan saya akan dipakai menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Saudara mau? Amin. Bereskan hidup kita. Bersih-bersih. Jangan ada kotoran, enggak berfungsi. Kompor itu tidak berfungsi karena ada kotoran. Panci itu tidak bisa dipakai karena ada celah yang dibuka. Ya bebaskan, tutup celah-celah itu mulai saat ini. Mulut tutup, mata tutup, telinga tutup. Celah-celah itu harus ditutup. Ya, kotoran harus dibersihkan dari hidup kita. Saudara-saudara akan dipakai oleh Tuhan. Menjadi terang, menjadi saksi, menjadi berkat. Siap, saudara, setiap kita anak-anak Tuhan diperlengkapi dengan segala perbuatan-perbuatan baik. Sebab kita ditugaskan menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Diperlengkapi itu ketika kita ini benar-benar berbakti kepada Dia dengan sungguh. Pasti kita akan diperlengkapi. Enggak mungkin kita hidup kekurangan. Sebab Tuhan sendiri mengatakan jadi berkat. Mana mungkin kita jadi berkat kosong tangan kita. Ya kan? Kita akan diberkati. Usaha apapun, sekecil apapun kita akan diberkati oleh Tuhan kita. Bapa kita akan memberkati kita karena kita menyenangkan hati Dia. Pasti Tuhan akan pakai. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Tuhan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, ya Allah, kami sangat bersyukur kepadamu untuk firman-Mu pada hari ini. Yang mengingatkan setiap kami umat-Mu Tuhan. Yang mengingatkan setiap kami manusia di dunia ini. Bahwa tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa membawa keselamatan selain hanya di dalam Engkau Yesus. Sebab Engkau sendiri yang menjamin, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebab memang Engkaulah firman, Engkaulah Allah yang turun ke dalam dunia ini sebagai manusia untuk menebus dosa dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Tuhan Engkau yang menuntun kami ya Tuhan pada jalan-jalan-Mu. Supaya kami ini serupa dengan Engkau Yesus. Kudus seperti Engkau, sempurna seperti Engkau. Dengan maksud dan tujuan. Supaya kami siap dipakai oleh Engkau Tuhan. Menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Makasih Tuhan hamba telah selesai berbicara. Mampukan setiap kami untuk dapat berbakti kepadamu. Dengan menyukakan hati-Mu. Dengan memuji dan menyembah Engkau. Dengan berdoa. Dengan membaca firman dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan setiap kami yang melakukan firman-Mu, kami siap diberkati oleh Tuhan. Kami siap menjadi terang dalam dunia ini. Kami siap menjadi saksi Tuhan. Kami siap menjadi penuai di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sukacita kalau kita masih dapat bertemu hari ini.
Hal yang ingin saya sampaikan dan saya ingin ingatkan adalah saudara-saudara, kita tahu bahwa sekarang ini virus corona semakin meluas. Ya. Semakin banyak orang yang terkena virus corona. Orang-orang kalau yang level-level yang agak rendah kena, barangkali kita bisa berkata karena mereka tidak memperhatikan masalah kesehatan, hidup sembrono. Tapi sekarang level-level yang cukup tinggi, hamba-hamba Tuhan pun banyak yang kenal, saudara-saudara. Apa artinya ini? Artinya kita tidak boleh menganggap ringan virus corona ini. Apa maksudnya jangan menganggap ringan? Mungkin masih banyak orang yang berpikir, protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, apa sih kaitannya? Ini sangat penting. Ingat ya saudara-saudara, yang pertama, jangan sering kumpul-kumpul. Ya. Kalaupun kita terpaksa harus datang ke satu perkumpulan, jaga jarak dengan baik. Awasi orang-orang di sekitar kita. Ada yang batuk-batuk kah, ada apakah. Kemudian jaga jarak. Kita berharap supaya kalau dia batuk ada semburan dari mulutnya dan sebagainya, kita sudah menjaga diri pakai masker. Kemudian kalau ada jarak 1 meter lebih, ketika batuk mungkin mudah-mudahan virusnya ketiup angin jadi nggak sampai ke kita gitu loh. Dan jangan lupa, jangan karena udah lama nggak ketemu, begitu ketemu cipika, jangan. Tidak boleh. Ingat, jabatan tangan pun jangan. Kemudian sering-sering mencuci tangan, kenapa? Kan kita nggak tahu, kita baru pegang apa. Orang yang ada virusnya, megang sesuatu, lalu kita pegang, virusnya pindah ke tangan kita. Lupa berkeringat kita lap muka dengan tangan, masuk loh, lewat mata, lewat mulut. Karena itu sering-sering cuci tangan, ya, sering-sering membasuh tangan. Dan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Usahakan sekali lagi, kalau tidak perlu jangan banyak berkunjung ke rumah siapapun juga. Karena kita tidak tahu di rumah itu ada yang terkena apa tidak. Atau mohon maaf nih. Kalau boleh usahakan jangan banyak orang datang ke rumah kita hanya untuk ngomong-ngomong alias kongko, jangan. Karena kita tidak tahu yang datang itu, ya, yang datang saudara kita. Kita kenal saudara kita, tapi saudara kita dia habis bertemu dengan siapa sebelum itu bertemu dengan siapa. Kan kita tidak tahu, sebelum dia ke rumah kita, dia ketemu dengan siapa, dia ngomong dengan siapa. Atau sebelum ke rumah kita kan dia bekerjanya di mana, ketemu siapa. Apakah dia tidak tertular virus corona? Dia datang ke rumah kita pikir saudara kita sehat. Lalu kita salam-salaman, pindah virusnya saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara, kenapa waktu pertama kali virus corona di Cina, negara Cina itu bikin lockdown. Semua orang tidak boleh keluar rumah. Yang keluar rumah ditembak. Betul-betul kalau di sana. Yang keluar rumah harus punya izin. Supaya jangan menularkan, begitu maksudnya ya. Tolong. Karena sekarang ini virus corona sudah, kalau tadinya mungkin pada level segini, sekarang udah segini nih saudara banyaknya. Hati-hati. Terutama kalau saudara-saudara masuk ke ruang AC. Karena itu jangan iseng, ke mall kurang gawe, kaki gatel, pergi ke mall.
Kenapa di mall itu kan AC? AC itu seperti ini. Kenapa saya bilang jangan pasang AC? Udara AC itu muter. Dari AC keluar udara, sedot lagi, masuk lagi. Nah kalau ada orang yang sakit, virusnya disedot, keluar lagi, menyebar. Karena itu di rumah sakit, saudara sekarang, semua ruangan ber-AC, pintu, jendela harus dibuka. Akibatnya nggak terlalu dingin, iya, tapi aman. Karena udara itu berputar, bukan AC. Udara segar berputar, diharapkan virusnya ketiup angin. Saudara tahu sekarang ini pemerintah lagi pusing. Semua rumah sakit akan dibikin menjadi rumah sakit untuk virus corona. Bukan ruangannya saudara-saudara. Jadi ruangan untuk pasien virus corona itu tekanan udara di ruangan itu harus negatif. Apa artinya? Dipasang AC, dipasang lagi exhaust sehingga udara di ruang itu tidak bisa keluar udara di situ. Disedot, dibuang ke udara melalui filter sehingga virus itu sudah tersaring dengan filter itu. Dan ruangan itu punya tekanan negatif, ruangan itu nggak bisa mengeluarkan udara. Kalau pintu dibuka, ruangan itu, udara ruangan itu nggak keluar, malah dari luar yang masuk. Semua saudara-saudara. Kenapa? Supaya jangan ada virus yang keluar. Jadi semua rumah sakit saudara-saudara sekarang akan dirubah menjadi rumah sakit pasien corona. Karena itu, dengar baik-baik, usahakan jangan sampai sakit. Kalau saudara sakit, mau dirawat di rumah sakit, coba saja hampir-hampir tidak ada rumah sakit yang tidak untuk corona. Karena ruangan-ruangan sekarang sudah full penuh dengan pasien corona. Dari mana saya tahu? Saya bekerja di Rumah Sakit Persahabatan. Sebentar lagi Rumah Sakit Persahabatan semua ruangan-ruangan akan dibuat menjadi sal corona. Rumah Sakit Sulianti Saroso, sal untuk orang sakit biasa. Sekarang pasiennya dipindahin ke hotel, ruangannya mau dirubah menjadi untuk virus corona, ya. Jadi mohon perhatian jemaat yang saya kasihi. Betul-betul mari kita menjaga bersama-sama. Kalau saudara menjaga, kasih tahu saudara-saudara, tetangga-tetangga. Kalau semua melakukan ini, saya berdoa supaya virus corona bisa turun. Amin. Kalau tidak, ya bagaimana turun? Dokter. Kena loh saudara-saudara. Kurang apa kalau dokter? Ya, jadi perhatikan. Misalnya nanti nih, kita akan mengantar jenazah Ibu Oni ke pemakaman. Oke, pakai masker. Ya. Pulang dari gereja, cuci tangan. Nanti sampai sana, pulang dari pemakaman dan sebagainya, cuci tangan. Kemudian di sana, jangan terlalu banyak ngomong-ngomong yang gak perlu, duduk dengan tenang, jaga jarak. Ya, tidak apa-apa. Pulang cuci tangan, pakai masker. Dan berdoa. Supaya Tuhan berkenan menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, itu yang saya ingin sampaikan. Kenapa? Dan satu lagi, kalau ada di antara kita yang demam, mohon maaf, jangan ke gereja, istirahat di rumah. Misalnya lagi demam atau batuk pilek, istirahat. Petugas yang di depan saya minta melakukan protokol dengan tegas. Kalau suhunya lebih dari 37, harap dipinggirkan dulu, ditanya dulu. Apabila demam, batuk pilek, dipinggirkan dulu. Sebaiknya saudara kita yang demikian pulang dulu, istirahat di rumah.
bukan tidak boleh ke gereja. Lebih baik istirahat di rumah. Amin. Paham ya, ngerti? Oke, baik. Nah, kita tahu saudara kita Ibu Oni telah dipanggil pulang. Sebentar kita jam 12 akan segera ke rumahnya untuk melakukan ibadah pelepasan jenazah. Ya. Selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang merayakan ulang tahun, Ibu Simanjuntak dan Ibu Suyanti dan Saudari Santi. Tuhan memberkati, kiranya hidup lebih dekat lagi kepada Tuhan. Marilah kita lebih memuliakan Tuhan. Baik, itu dulu pengumumannya. Kita mau bangkit berdiri, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan satu pujian. Kasih yang sempurna telah kuterima. Ku ketuk dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Kau beri yang ku minta, kau yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan.
karena kemuliaan, keagungan, kasih-Mu yang tiada duanya. Kami bersyukur Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Karena tidak ada jalan lain di dunia ini selain di dalam Engkau, di mana kami boleh sampai kepada Bapa. Karena Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya diberikan dan orang boleh diselamatkan kecuali di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tetapi ajar pada kami lewat Roh-Mu. Pimpin kami menjadi anak-anak-Mu yang terus taat, setia dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sampai kami boleh bertemu dengan Engkau muka dengan muka. Terpujilah nama-Mu. Hamba berdoa Bapa, inilah anak-anak-Mu, domba-domba-Mu. Lihatlah mereka Tuhan. Lihatlah keluarga mereka. Lihatlah kerinduan hati mereka. Kiranya Engkau campur tangan dalam kehidupan mereka. Secara ekonomi, materi Tuhan, Engkau cukupkan apa yang mereka butuhkan. Lebih daripada itu Tuhan Yesus kami mohon, jauhkan daripada mara bahaya, mara petaka Tuhan. Teristimewa singkirkan virus corona jauh daripada mereka. Mereka boleh tetap sehat karena perlindungan-Mu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih, karena itu kami serahkan seluruh keberadaan kami dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terlebih lagi kami bersyukur Tuhan untuk cuaca yang luar biasa ini. Engkau mendengar doa kami. Kalau sebentar kami akan membawa jenazah yang kami kasih Ibu Oni ke tempat peristirahatan yang terakhir. Tuhan, pimpin semua ini agar dalam segala prosesi ini kemuliaan-Mu Tuhan boleh terlihat dengan jelas. Terima kasih, hormat dan pujian dan kemuliaan dan keagungan hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan berpisah, kami akan tinggalkan tempat ini, tetapi kami akan tetap dekat padamu. Hati kami ingin melekat kepadamu. Karena itu mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tanganmu dengan rasa syukur sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tinggalkanlah tempat ini jemaat yang menjadi biji mata Allah. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita, berkat yang berkelimpahan daripada Allah kita, Bapa kita, kasih yang begitu luar biasa daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus yang terus menyertai kita, terus membimbing kita, terus mengingatkan kita, menyadarkan kita, selalu menyertai dan ada dalam hidup kita. Mulai saat ini sampai kita boleh bertemu muka dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita cintai. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, menyambut semua berkat ini. Haleluya. Bersama-sama saya yang diberkati kita katakan amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.